Begitu banyak nama Nguyen dalam starting line-up timnas sepak bola Vietnam saat bertanding melawan timnas Indonesia. Mengapa banyak sekali orang bernama Nguyen yang mengisi timnas Vietnam? Apakah orang-orang yang bernama Nguyen di Vietnam memang memiliki bakat khusus yang tinggi di bidang sepak bola? Tentu saja bukan itu alasannya. Penyebab sebenarnya adalah banyak orang Vietnam bernama Nguyen. Jadi, di bidang apapun di Vietnam, kita pasti akan sering menemui orang-orang bernama Nguyen. Sebagai contoh, Presiden Vietnam saat ini bernama Nguyen Xuan Phuc. Lalu, ada mantan Perdana Menteri Vietnam yang menjabat sejak 2006 hingga 2016, bernama Nguyen Tan Dung. Mantan Presiden negara itu yang memerintah dari 2006 hingga 2011 juga bernama Nguyen Minh Siet. Selama tahun 1960-an yang kacau, ketika Vietnam dilanda perang saudara berdarah yang melibatkan militer Amerika Serikat, ada sejumlah pemimpin negara mereka yang bernama Nguyen. Para pemimpin itu antara lain Nguyen Ngoc Tho, Nguyen Khanh, Nguyen Xuan Oanh, Nguyen Cao Qui, Nguyen Van Thieu, dan Nguyen Van Loc. Di Amerika Serikat, orang-orang bernama Vietnam Amerika terkemuka memiliki nama Nguyen juga. Mereka misalnya adalah aktor Dustin Nguyen, pembawa berita Betty Nguyen dan Lena Nguyen, sutradara film Steve Nguyen, pengusaha teknologi Bill Nguyen, hakim Jacqueline Nguyen, anggota parlemen Janet Nguyen, hingga pencipta Flappy Bird, Dong Nguyen. Dan akhirnya, tokoh Vietnam paling terkenal di abad ke-20, yakni pemimpin revolusioner Ho Chi Minh, sebenarnya bernama Nguyen Sinh Cung. Lebih dari 40% penduduk Vietnam memiliki Nguyen sebagai nama keluarga mereka. Itu artinya, 1 dari setiap 3 orang di Vietnam bernama belakang Nguyen. Ada sekitar 38 juta orang yang menggunakan Nguyen sebagai nama belakang mereka di seluruh dunia. Mengapa Nguyen adalah nama belakang paling populer di Vietnam? Hal ini berawal pada tahun 420 hingga 528 Masehi, ketika pemerintahan Tiongkok berada pada klimaks yang kacau balau. Untuk bertahan hidup, sebagian besar keluarga Nguyen dari An Huy, Quang Thu, dan Cho Chiang pindah ke selatan dan bermigrasi ke Vietnam. Komunitas mereka mulai mengadopsi budaya Vietnam dan menjadi dasar utama tumbuhnya nama belakang Nguyen. Hingga akhir abad pertama, gelombang imigrasi keluarga Nguyen dari Tiongkok masih kuat. Sejak saat itu, orang-orang dengan nama belakang Nguyen di Vietnam terus bertambah. Namun, tonggak terbesar dalam perkembangan nama keluarga Nguyen terjadi pada masa pemerintahan Chad. Setelah mengambil alih Vietnam dari dinasti Ly, Chan Tu So yang bertanggung jawab untuk menjalankan negara atas nama Raja Remaja Chan Cheng membuat keputusan yang sangat mempengaruhi seluruh komunitas orang yang memiliki Ly sebagai nama belakang mereka. Dia meminta semua anggota keluarga kerajaan Ly yang hidup tersembunyi untuk mengubah nama belakang mereka menjadi Nguyen jika masih ingin hidup dan selamat. Tujuan dibalik ini adalah untuk menghapus Ly sebagai nama belakang, sehingga tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Namun, pertanyaan mengapa Chan Tu So memilih Nguyen sebagai nama belakang untuk menggantikan Ly masih belum terjawab. Mungkin itu hanya pilihan acak. Pada tahun-tahun awal abad ke-19, ketika pemerintahan Nguyen menguasai negara, orang-orang dari pemerintahan sebelumnya mengubah nama belakang mereka menjadi Nguyen agar terhindar dari pembunuhan. Selama pemerintahan Nguyen, orang-orang yang memiliki nama belakang yang sama dengan para bangsawan lebih mungkin menerima lebih banyak manfaat. Banyak orang dan tahanan memanfaatkan ini dengan mengubah nama belakang mereka menjadi Nguyen. Sebagai hasil dari banyak peristiwa sejarah yang mengarah pada pembentukan nama Nguyen, keluarga kerajaan terakhir dalam sejarah Vietnam, jumlah keluarga Nguyen di seluruh negeri menjadi lebih besar dari sebelumnya. Persentase nama Nguyen di Vietnam melampaui nama Kim dan Pak di Korea, maupun nama Singh dan Patil di India.